Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Prasetyo dengan NIM 21041100102. Nah, kali ini saya akan melakukan praktikum kimia dasar. Praktikum kimia dasar yang saya lakukan yaitu asam basa pH larutan dengan mata kuliah kimia dasar. Dosen yang mengampu kimia dasar adalah Ibu Ari Giri Dwi Kartika Eskel MSI, Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kimia dasar asam basa pH larutan adalah sebagai berikut. Alat yang digunakan adalah pertama adalah pisau digunakan untuk membersihkan kulit ari larutan indikator yaitu berupa kunyit. Lanjut, alat kedua adalah parut digunakan untuk menghaluskan kunyit agar mempermudah kita untuk mengambil intisari dari kunyit. Lanjut adalah saringan berguna untuk memisahkan ekstrak kunyit dengan endapan kunyit tersebut untuk memisahkan ampas dengan intisari kunyit. Dan gelas digunakan sebagai wadah untuk larutan tersebut. Dan selanjutnya adalah sendok digunakan untuk mengambil larutan yang akan digunakan dalam praktikum. Nah, bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah yang pertama adalah indikator. Indikator yang saya gunakan dalam praktikum ini adalah kunyit. Seperti yang Anda lihat, kunyit tidak hanya bisa dijadikan bumbu masakan, akan tetapi bisa digunakan sebagai indikator alami asam basa. Dan tidak hanya kulit, bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah larutan cuka, jeruk nipis, sintrum atau pemutih baju, obat pereda air kran, obat pereda mah, sabun mandi, deterjen yang digunakan untuk membersihkan baju, larutan garam. Kali ini mari kita lakukan percobaan dari larutan-larutan yang ada di depan kita menggunakan indikator alami yaitu berupa kunyit. Ini adalah ekstrak kunyit. Pertama, kita masukkan kunyit ke dalam larutan garam. Dan kita tunggu perubahannya. Nah, di sini lihat perubahan yang terjadi ketika kunyit dimasukkan ke larutan garam. Perubahannya adalah airnya menjadi merah, menandakan garam mengandung larutan basa. Kita lanjut ke larutan cuka. Sekarang kita masukkan larutan kunyit ke dalam cuka. Kita aduk sebentar. Nah,
perubahan yang terjadi di larutan cuka adalah cuka beralih menjadi warna kuning, menandakan larutan tersebut adalah larutan asam. Lanjut ke air jeruk. Kita masukkan lagi larutan kunyit ke dalam larutan jeruk. Kita tunggu dan kita aduk sebentar. Nah, seperti yang Anda lihat, air jeruk berubah menjadi kuning, menandakan larutan tersebut adalah larutan asam. Jadi jeruk ini memiliki sifat asam. Kita lanjut ke larutan pemutih atau strong. Kita masukkan lagi 1 sendok larutan kunyit dan kita aduk. Kita tambahkan 1 sendok lagi dan lihat, pemutih. Nah, perubahan warna dari larutan pemutih ini adalah kuning, menandakan larutan ini adalah bersifat asam. Lanjut ke obat peredam mah. Kita campurkan dengan ekstrak kunyit. Apa yang terjadi? Nah, kita aduk sebentar. Nah, perubahan dari peredam mah dicampur menggunakan ekstrak kunyit adalah berwarna merah, yang berarti larutan ini adalah larutan basa. Lanjut ke sabun mandi. Kita campurkan dengan larutan kunyit. Nah, perubahan warna yang terjadi pada sabun mandi adalah berwarna merah, yang menandakan larutan tersebut adalah larutan basa. Lanjut ke deterjen atau sering digunakan untuk mencuci pakaian. Kita campurkan dengan larutan kunyit. Nah, di sini perubahannya sangatlah signifikan, yaitu berwarna merah, yang berartikan larutan tersebut adalah larutan basa. Deterjen adalah larutan basa. Kita lanjut, yang terakhir adalah air keran. Apa yang terjadi ketika kita campur dengan ekstrak kunyit? Nah, yang terjadi, air keran dicampurkan dengan kunyit adalah bersifat netral karena tidak ada perubahan. Prosedur percobaan dalam praktikum asam basa pH larutan kali ini adalah, yaitu pertama, saya akan menyiapkan indikator asam basa, yaitu berupa indikator alami. Nah, dalam indikator alami yang saya gunakan kali ini adalah kunyit. Pertama-tama kita harus membersihkan kulit ari kunyit agar ekstrak kunyit yang kita dapatkan itu bersih. Lalu kita parut kunyit agar memudahkan kita untuk mengambil ekstrak sari kunyit tersebut. Setelah kita parut, kita bisa menyaringnya menggunakan saringan yang telah disiapkan agar endapan dan sari kunyit dapat dipisahkan. Yang kita gunakan adalah sari kunyit itu sendiri. Setelah kita mendapatkan sari kunyit,
kita bisa menyampurkan ke larutan yang akan kita uji coba dalam praktikum kali ini dan menunggu perubahan warna. Jika berwarna merah, maka larutan tersebut mengandung basa, dan jika larutan berwarna kuning, maka yang terjadi adalah asam. Dan jika tidak ada perubahan, maka larutan tersebut bersifat netral. Nah, alasan dari penggolongan asam basa menggunakan indikator alami berupa kunyit adalah jika larutan tersebut berubah menjadi merah, maka larutan tersebut adalah larutan basa. Dan sebaliknya, jika berubah menjadi kuning, maka larutan tersebut adalah larutan asam. Dan jika larutan tidak berubah atau warnanya seperti warna kunyit, maka larutan tersebut adalah netral. Seperti yang sudah kita lakukan dalam percobaan berikut, yaitu garam berubah menjadi merah, menandakan larutan garam adalah larutan basa. Dan larutan cuka berubah menjadi kuning, yang menandakan larutan tersebut adalah larutan asam. Sedangkan larutan jeruk berubah menjadi kuning, yaitu menandakan larutan jeruk adalah larutan asam. Sedangkan larutan pemutih yang digunakan untuk memutihkan pakaian, yaitu bersifat asam karena berubah menjadi kuning. Lanjut ke obat peredam mah. Obat peredam mah adalah larutan basa, maka dari itu perubahan warna adalah merah. Sedangkan sabun mandi perubahan yang cukup signifikan, yaitu merah. Jadi larutan sabun mandi bersifat basa. Sedangkan lanjut ke deterjen. Seperti yang Anda lihat, deterjen larutan tersebut berubah menjadi merah, menandakan deterjen adalah larutan basa. Sedangkan air kran tidak ada perubahan sama sekali, menandakan larutan ini adalah bersifat netral. Jadi larutan kran ini bersifat netral. Nah, sudah saya bahas sebelumnya, jika larutan yang dicampurkan dengan ekstrak kunyit berwarna merah, maka larutan tersebut bersifat basa. Dan jika berwarna kuning, maka larutan tersebut bersifat asam. Dan kalau tidak terjadi perubahan, maka larutan tersebut bersifat netral. Kesimpulan dari praktikum kali ini adalah kunyit sebagai indikator alami memiliki warna jingga atau oranye. Dan kunyit biasanya digunakan sebagai bumbu dapur, ternyata dapat digunakan sebagai indikator alami untuk menentukan asam basa. Jika zat berwarna kuning, maka larutan tersebut bersifat asam. Dan jika zat berubah menjadi merah, maka larutan tersebut bersifat basa. Untuk melakukan praktikum, kita harus mencampurkan inti sari dari kunyit dan larutan yang akan kita uji. Setelah itu, menunggu perubahan warna yang terjadi pada larutan tersebut. Untuk mengetahuinya, kita bisa menggunakan 3 cara, yaitu 1. Jika berwarna merah, maka larutan tersebut bersifat basa. Jika berwarna kuning, maka larutan tersebut bersifat asam. Dan jika tidak berubah, maka larutan tersebut bersifat netral. Nah, cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.